Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 81 sampai bab 90. Kelas segera kembali ke sesi. Pada saat itu, guru kelas, Chen Tianming, memasuki kelas dengan marah. Dia tidak ada di sana sekarang dan dipindahkan ke sekolah setelah mengetahui kejadian ini. Omi, Chen Tianming berteriak setelah memasuki kelas. Dia sudah lama tidak senang dengan Omi. Dan hari ini dianggap sebagai ledakan total ketidaksenangannya. Omi menatap Chen Tianming. Kelas langsung tenang dan menatap kelas Omi dan guru. Omi, beraninya kamu memukul guru bahasa Inggris. Kamu ingin memberontak. Chen Tianming berteriak marah. Omi berkata dengan benar. Jadi bagaimana jika aku memukulnya? Jadi bagaimana jika aku ingin memberontak? Apakah kamu mampu melakukan sesuatu padaku? Jika tidak, tolong jangan pedulikan urusanmu sendiri. Kamu, Chen Tianming sangat marah dan ingin mengeluarkan darah. Tetapi Omi mengatakan yang sebenarnya. Dia memang tidak mampu melakukan apapun kepada Omi. Kamu ada di kelasku. Kamu memukuli guru mata pelajaran. Dan kamu masih menyuruhku untuk tidak ikut campur. Apakah menyebarkan aku adalah guru kelas untuk pertunjukan? Don Omi berkata. Atau apa lagi? Tuan Chen, jangan bicara gelap di antara orang-orang yang jelas. Anda membawa saya tidak mundur. Di masa depan masalah saya. Anda lebih baik mengenai menutup mata sendiri. Jika tidak, tubuh Anda yang marah. Itu saran saya kepada Anda. Tentu saja. Jika kamu pikir kamu mampu bercinta denganku, lupakan saja. Para siswa di kelas diam-diam terkejut. Apakah sifat Omi ini menunjukkan dirinya sendiri? Berubah sombong dan sombong hari ini. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oke, Omi. Meskipun aku tidak bisa melakukan apa-apa kamu. Tapi aku percaya sekolah menengah Baiyun. Tentu saja ada seseorang yang bisa membersihkan kekacauanmu. Sebuah sekolah distrik. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk membersihkan saya, katakan padanya untuk membiarkan kuda-kuda itu datang, Omi merengut. Pernyataan ini tidak hanya membuat Chen Tianming marah sampai mati. Bahkan semua siswa di kelasnya marah sampai mati. Sekolah Lusu Distrik 1. Betapa buruknya ini untuk sekolah menengah Baiyun ah. F***. Omi sangat mencengkeram. Seseorang pasti akan merawatnya. Bagaimana sekolah menengah Baiyun saya bisa menjadi sesuatu yang bisa dia remehkan? Jinhu diam-diam berkata. Sambil sangat bahagia. Karena Omi yang lebih mencengkeram. Itu berarti orang yang lebih kuat akan memandangnya dengan tidak bahagia. Dan kemudian seseorang secara alami akan bergerak untuk memberinya pelajaran. Ketika Jinhu melihat betapa mencengkeramnya Omi, dia benar-benar ingin melihat Omi memukul sampai babak belur. Itu menarik untuk dipikirkan. Chen Tianming tertawa dan mengejek. Yah, karena itu terjadi. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya tidak ingin memperhatikan apapun yang Anda lakukan mulai sekarang. Omi, semoga berhasil. Saya mendengar bahwa kepala sekolah juga tahu tentang masalah ini. Kepala sekolah memiliki dua pilihan. Baik memecat Anda atau sepenuhnya memperbaiki Anda. Omi berkata. Hidung kepala sekolah itu bengkok olehku. Aku yakin itu bahkan belum sembuh. Apakah dia sudah melupakan rasa sakitnya begitu cepat? Kelas terkejut mendengar bahwa Omi bahkan telah memukuli kepala sekolah. Tidak mau. Dan Jinhu bahkan lebih terkejut. Karena dialah yang tidak berani menyentuh kepala sekolah. Apakah Omi benar-benar mencengkeramnya? Nima ah. Ini untuk mencuri posisi anak muda jahat pertama Fang Hong ah. Tapi Chen Tianming berkata dengan jijik. Jangan menempelkan emas di wajahmu. Beraninya kamu memukul kepala sekolah. Itu hanya kepala sekolah dan Anda memotong seni bela diri. Seni bela diri tidak akan membantu yang Anda salah terluka saja. Semua orang merasa lega ketika mereka mendengar penjelasan guru kelas. Dan berkata, yah, bahkan jika Omi gila dan seret dan mencengkeram, dia tidak bisa memukul kepala sekolah. Omi ini juga tidak tahu malu. Mencoba menipu semua orang. Mengira dia benar-benar mengeluh seperti itu. Tidak berharap untuk diungkapkan oleh guru kelas. Chen Tianming pergi. Dan guru geografi datang ke kelas. Guru geografi juga mendengar tentang pelajaran terakhir. Dan cukup bersimpati kepada guru bahasa Inggris itu.
Tetapi dia tidak akan berkomentar. Jangan secara sengaja membakarnya. Jadi guru geografi pergi ke kelas dengan damai. Dan guru geografinya. Pelajaran juga berlalu tanpa kecelakaan. Lancar. Omi mengatakan bahwa itu orang-orang menghormatinya satu kaki dan dia menghormati mereka satu kaki. Dan guru geografi tidak melakukan apa-apa. Jadi tentu saja Omi juga tidak akan melakukan apa-apa di bawahnya. Namun, meskipun kelas 32 diam untuk saat ini, itu meledak di tempat lain. Itu di sekolah menengah Baiyun. Serangan Omi terhadap guru Chen Sui diposting. Omi dengan arogan mengatakan bahwa jahat pemuda macam apa, pemuda gila macam apa, ahli jenius macam apa. Semuanya tidak peduli. Bahkan kota Linjiang tidak peduli. Dan bagian ini juga terletak di kampus. Pada saat yang sama, percakapan Omi dengan Chen Tianming mengatakan bahwa distrik sekolah menengah Baiyun adalah sekolah sampah yang memiliki kemampuan untuk membersihkannya dan membiarkan kuda-kuda itu datang. Juga diledakkan ke forum oleh beberapa orang pada saat yang sama. Beberapa postingan ini langsung meledak di forum kampus SMA Baiyun. Terutama kata-kata Omi arogan itu. Distrik sekolah lusuh, beberapa kata. Terasa menyengat saraf semua siswa. Sehingga semua siswa yang melihatnya sangat kesal. Tidak ada lagi koil nyamuk yang menyala. Nima, saya belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu dalam sejarah dunia. Jam menit, saya pikir dia psikotik. Dia benar-benar berhutang pada dirinya sendiri. Mereka semua tertawa. Kulit gatal yang melakukannya. Dia benar-benar ingin berkelahi. Triword, haha. Omi ini sudah selesai. Guru kelas 32. Chen Sui. Adalah sepupu Chen Ziji. Siapa Chen Ziji? Tidak ada yang tidak tahu. Kan, salah satu dari 5 anak muda med paling terkenal dari White Cloud High School. Omi pasti akan dibersihkan oleh anak muda gila Chen Ziji. Jadi jangan ragu untuk menonton forum. Yu Xiaomou. Saya harap Chen Ziji pukuli Omi yang sombong dan bodoh ini. Kesedihan mandul itu sangat asal-asalan. Duduk dan tunggu Omi idiot ini memukul. Berani mengatakan bahwa sekolah menengah Baiyun adalah sekolah yang rusak. Idiot ini sepertinya tidak mengerti sekolah menengah Baiyun sama sekali. Angin bergerak dengan bayangan. Mungkin Chen Ziji sudah dalam perjalanan ke sana. Bagaimanapun, forum sekolah menengah Awan Putih telah meledak. Pada saat ini, di gedung lain sekolah menengah Baiyun, tahun kedua kelas senior 11. Seorang anak laki-laki sedang duduk di kursinya. Terus-menerus menggunakan ballpoint untuk menulis kata-kata Liona di bukunya. Seluruh bukunya hampir semuanya tentang Liona. Dia menulis nama Liona sepanjang waktu ketika dia baik-baik saja. Dan dia memimpikannya Liona. Orang ini adalah salah satu dari 5 anak muda gila, Chen Ziji. Pada saat itu, seorang siswa berlari masuk dan berteriak, "Saudara Jie, ada sesuatu yang besar yang salah. Apa masalahnya? Sepupumu Chen Sui dirawat di rumah sakit dan berdetak." Chen Ziji memancarkan tak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bahkan datang ke sekolah bersamaku di pagi hari. Yang berani memukuli sepupuku di SMA Baiyun. Aku masih memiliki kepercayaan diri ini. Sungguh, itu adalah anak muda jahat baru Omi. Jangan percaya padaku. Lihatlah forum kampus. Forumnya sangat panas sehingga kamu bahkan tidak tahu. Chen Ziji segera membuka teleponnya dan memasuki forum kampus. Setelah beberapa menit melihatnya, wajah Chen Ziji menjadi sama marahnya dengan warna hati landak. "Aku akan menidurimu, Omi." Chen Ziji mengeluarkan geraman seperti skalawak. Chen Ziji segera keluar dari kelas dan mencari Omi. Saat dia berjalan, Chen Ziji berkata pada dirinya sendiri, "Omi, aku menidurimu. Jika aku tidak memberdayakanmu, aku akan mengikuti nama keluargamu." Chen Ziji merasa sangat marah. Dia setidaknya anak muda gila kampus. Tetapi seseorang berani memukuli rekannya. Jika dia tidak merawat Omi hari ini, maka gelar kehormatannya menjadi salah satu dari 5 anak muda gila akan ternoda. Siapa yang masih berani menemukan Med Major di masa depan? Saya khawatir dia malu menyebut dirinya orang gila. Ketika Chen Ziji tiba di kelas 32, kelas 4 sudah dalam sesi. Bang! Dalam kemarahannya, Chen Ziji menendang pintu depan kelas, dan panel pintu terbang ke meja kuliah, dan guru yang berada di kelas hampir hancur sampai mati. Semua siswa di kelas berteriak pada terbangnya panel pintu yang tiba-tiba. Termasuk Liona, yang duduk di baris pertama di bawah mimbar, terkena kunci yang terbang keluar dari pintu, dan bagian belakang tangannya memar dan bengkak. Wajah Chen Ziji penuh amarah.
Seolah-olah Dewa Ganas berdiri di sana. Dia tidak merasakan apa-apa karena pelat pintu hampir melukai seseorang. Dia juga tidak melihat tangan Liona terluka. Chen Ziji masuk dengan wajah hitamnya. Semua orang melihat kemarahan di matanya dan berpikir bahwa dia akan membunuh seseorang. Kelas itu sunyi. Mata mereka menatap Matman Chen Ziji. Hanya Chen Ziji yang berteriak, "Omi, jika kamu laki-laki, berdirilah untukku." Semua orang tiba-tiba menyapu mata mereka ke arah Omi. Sebenarnya adegan ini sudah diaktifkan. Dari saat Omi memukul Tuan Chen Sue, adegan ini dimulai untuk terjadi. Omi tidak mengenal orang ini, tetapi orang ini langsung mencium namanya. Omi tidak ragu untuk berdiri dari tempat duduknya. Ketika kelas melihat Omi berdiri, ada suasana yang menyeramkan. Yang satu adalah seorang pemuda gila dan yang lainnya adalah seorang pemuda jahat. Di masa lalu, pemuda gila dan pemuda jahat itu saling teliti dan jarang mengalami tabrakan langsung. Hari ini, satu gila dan satu kejahatan. Sepertinya mereka benar-benar akan melakukannya. Chen Ziji menatap Omi dan berteriak, "Kamu brengsek, Omi." Ketika Omi berdiri, dia melihat luka di tangan Liona. Mata Omi dingin. Satu-satunya arti Omi tinggal di sekolah untuknya adalah melindungi Liona. Dan sekarang Liona terluka. Sesuatu yang tidak bisa ditoleransi Omi. Omi mengabaikan Chen Ziji yang agresif dan berjalan di samping Liona. Memang dia melihat memar dan bengkak di punggung tangan Liona. Omi terbakar. "Apa kabar?" tanya Omi pada Liona. Liona meletakkan tangannya di bawah meja dan berkata, "Tidak ada." Omi dengan dominan mengambil tangan Liona. "Apa yang kamu lakukan?" Liona sedang terburu-buru. Omi sekarang benar-benar memegang tangannya di wajahnya. Omi meraih tangan Liona, lalu membentang di punggung tangan Liona. Menggunakan air liurnya untuk mengoleskan dan dengan lembut memijat area memarnya. "Wow!" kelas berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Liona marah dan marah. Omi meludahi punggung tangannya untuk mengolesinya. Itu sangat menjijikkan. Liona tersipu dan berusaha sangat keras untuk menarik tangan ke belakang. Tetapi Omi terlalu kuat. Dia tidak bisa menarik tangan ke belakang tidak peduli apa. Jadi dia tidak punya pilihan selain tidak berdaya di depan mata semua orang saat Omi meraih tangan dan menggunakan ludahnya untuk mengolesi memar dengan ludahnya. Namun, Chen Ziji yang bahkan lebih tertekan saat ini. Dia menemukan bahwa dia sepertinya diabaikan. Mata semua orang terfokus pada Omi dan Liona. Dan dia berdiri di sana tanpa diindahkan dengan wajah hitam seperti orang bodoh. Paru-paru Chen Ziji akan meledak. Tidak masalah jika orang-orang di kelas mengabaikannya. Tetapi Omi mengabaikan keberadaannya dan melihatnya datang. Tetapi dia masih tega meremehkan wanita yang disukainya, Liona. "Bang!" Chen mengetuk meja. "Omi, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku di sini?" Chen Ziji menggeram. Omi bahkan tidak melihat Chen Ziji sebentar dan bertanya pada Liona, "Apakah lebih baik?" Liona merasa tertekan dan melihat bahwa Omi telah berhenti mengeluarkan air liur, yang segera menarik kembali tangannya. Tetapi memar dan bengkak di punggung tangannya benar-benar menenangkan. Liona tersipu dan bersinar. "Terserah kamu." Chen Ziji tidak bisa lagi menggambarkan kemarahan dalam dirinya ketika dia melihat bahwa Omi benar-benar mengabaikannya. "Omi, kamu sedang mencari kematian." Omi kemudian menoleh untuk melihat Chen Ziji dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak peduli kamu siapa. Kamu menyakiti Lionaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan ringan hari ini." Liona benar-benar sangat tertekan ketika dia melihat Omi berbicara tentang Liona keluargaku. Sangat ambigu. Chen Ziji merasa marah dan geli. Dan bertanya-tanya gigi. "Omi, jangan salah. Hari ini adalah hari aku tidak akan mengampunimu dengan ringan. Laporkan namamu." Kata Omi acuh tak acuh. "Aku akan merumput." Chen Ziji kesal. Omi meminta untuk melaporkan namanya. Seperti penghinaannya. Karena dia adalah seorang fanatik kampus. Tidak ada yang tidak mengerti. Kan, Omi masih berpura-pura tidak tahu. Apa maksudnya? Omi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Aku akan membiarkanmu melaporkan namamu." Raungan Omi, menggunakan kekuatan internalnya, tiba-tiba membuat telinga seluruh kelas gembira. Termasuk Chen Ziji. Momentum gila Chen Ziji disebutkan telah dicuri oleh Omi sejenak. Dan sebaliknya momentum Omi mengalahkannya. Ah, lubang hidung Chen Ziji merokok karena marah. Pertama sejak dia menjadi pemuda gila sehingga dia sangat marah. "Aku kakekmu." Chen Ziji langsung menyerang Omi dengan pukulannya. Bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bisa marahnya jika dia tidak mengalahkan Omi hingga ke tanah hari ini. Omi dengan mudah meraih tinju Chen Ziji.
Dan Omi tidak akan pernah belas-belas menunjukkan belas kasihan. Kacau, Omi memutar dan mengklik. Dan lengan Chen Ziji langsung patah. Ah, Chen Ziji berteriak kesakitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Omi begitu kuat dan sama sekali tidak takut dengan tinju leluhurnya. Omi sangat panas hari ini. Jadi tangan tidak lagi selembut sebelumnya. Omi menekan kepala Chen Ziji di papan tulis dan berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda kembali kepada saya di masa depan untuk berpura-pura menjadi pertandingan apapun, saya akan membuat Anda tidak pernah ingin berlatih seni bela diri dalam hidup Anda. Apakah Anda mendengar saya? Lepaskan aku!" Chen berteriak, menekan papan tulis. Lubang hidungnya menempel di papan tulis, menghisap debu kapur, dan itu menyakitkan. "Aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu mendengarku? Rumput kamu. Aku yang lebih muda gila Chen Ziji." Omi sedikit terkejut. Jadi itu adalah 5 besar kampus Metsao Chen Ziji. Tidak heran dia berani datang mencarimu. Jadi kamu yang disebut wali kota gila Chen Ziji. Dengan wajah yang Anda miliki sekarang, saya benar-benar tidak tahu di mana kegilaan Anda. Saya mendengar bahwa Anda juga mengejar Liona. Saya sekarang menasihati Anda untuk menjauh dari Liona di masa depan. Jika tidak, Anda akan memaafkannya selama sisa hidup Anda. Saya dapat dengan mudah menjadikan Anda seorang Kasim. Percaya atau tidak. Chen Ziji telah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa bertahan. Dia dilecehkan seperti ini oleh seseorang. Tidak apa-apa jika dia adalah orang biasa. Tetapi dia adalah seorang pemuda yang gila. Bagaimana dia bisa memiliki pipi untuk menyebut dirinya seorang pemuda gila di masa depan? Jadi semakin tinggi Chen Ziji berdiri, semakin sakit jatuh. Dan sekarang matanya merah. Meskipun dia sudah mengerti bahwa dia tidak berada pada level yang sama dengan Omi, tetapi di dalam dia tidak bisa menyetujui. "Aku percaya pada ibumu. Jangan lupakan aku dulu." Chen Ziji berteriak marah. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak debu kapur yang dia hirup. Omi memadukan. Sangat meditatif dan tidak dapat diperbaiki. Omi melihat bahwa di bawah gedung sekolah ada pohon. Jika dia terlempar dari lantai 6, dia pasti akan bertahan di pohon dan tidak jatuh ke kematian. Omi segera mengangkat Chen Ziji dan melemparkannya keluar kelas. Aduh, tubuh Chen Ziji langsung terbang keluar dari koridor dan jatuh ke bawah. Ah, Chen Ziji berteriak kaget. Seperti yang diharapkan. Tubuh Chen Ziji digantung di pohon. Semuanya berada di bawah kendali Omi. Cedera tidak bisa dihindari. Tetapi kematian tidak perlu ditakuti. Ah, tergantung di pohon Chen Ziji masih sok sambil berteriak. Omi bahkan langsung melemparkannya ke bawah. Ah, ingin jatuh ke kematian ah. Chen Ziji takut buang air kecil. Telapak kakinya dingin. Pada saat ini, di lantai bawah hanya seorang wanita cantik berseragam polisi yang mendongak. Melihat Chen Ziji dilemparkan ke sebuah adegan. Wanita cantik berseragam polisi adalah Su Meiqian. Su Meiqian melihat Omi berdiri di koridor di lantai 6. Dan segera melihat bahwa Omi lah yang telah menjatuhkan seorang siswa. Su Meiqian tidak bisa menahannya. Omi ini terlalu berani untuk menjatuhkan seseorang dari lantai 6. Jika batang pohon tidak bertahan, maka itu akan jatuh sampai mati. Su Meiqian segera melompat, berbaring dengan ringan meninggalkan tanah, melakukan pengeringanan dan terbang ke cabang pohon, membawa Chen Ziji kembali ke tanah dengan tarikan. Su Meiqian mencium bau urin di tubuh Chen Ziji, dan segera melemparkan Chen Ziji ke tanah setelah mendarat. Omi terkejut melihat Su Meiqian tiba-tiba muncul di kampus. Dan dia bahkan menggunakan kekuatan cahayanya untuk menyelamatkan Chen Ziji. Dia tidak menyangka kekuatan polisi cantik ini begitu baik. Omi tidak yakin apakah dia bisa menang melawan Su Meiqian dengan kekuatan saat ini. Tetapi dia tidak membuang waktunya untuk menjadi kapten. Rupanya dunia ini bukan tanpa tuan. Tetapi Omi belum bertemu satupun. Su Meiqian ini adalah seorang master. Setelah Su Meiqian menyelamatkan Chen Ziji, dia meminta seorang petugas polisi untuk mengirim Chen Ziji ke rumah sakit. Lalu dia sendiri membawa petugas polisi lain ke tangga. Kurang dari 1 menit kemudian, Su Meiqian tiba di lantai 6 tempat Omi berada. Omi, Su Meiqian berjalan ke arah Omi. Omi bingung. Bertanya-tanya polisi cantik apa yang dicarinya. Apakah identitasku tentang debu merah yang dikalahkan telah terungkap? Jantung Omi berdebar kencang. Begitu terekspos maka masa depan tidak akan melebihi itu. Omi, apa yang kamu lakukan? Su Meiqian bertanya dengan wajah lurus. Omi berkata, Kapten Su, tidakkah kamu melihatnya? Mengapa kamu harus bertanya dengan sadar? Su Meiqian sangat marah. Omi,
Kamu baru saja menjatuhkan seseorang seperti itu. Kamu mencoba membunuh seseorang. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Omi tertawa. Ini bukan kematian, faktanya. Omi secara alami yakin bahwa dia tidak akan jatuh ke kematian sebelum melemparkan Chen Ziji dari gedung. Bagaimana jika batang pohon di bawah tidak bertahan? Omi membusungkan tangannya dan berkata tanpa daya. Itu hanya nasib buruknya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkanku atas nasib buruknya sendiri. Kamu, Su Meiqian tidak bisa berdebat dengan teori nakal Omi. Omi tersenyum. Petugas, Anda tidak di sini untuk menemukan saya, bukan? Bagaimana keadaannya? Su Meiqian memandang Omi dengan makna yang dalam dan tiba-tiba berpikir kembali ke terakhir kali aku menangkap Omi di penahan dan mengurungnya. Omi melarikan diri dalam waktu singkat dengan memutar dan menekuk pilar besi jendela lebar. Su Meiqian berkata, Omi, terakhir kali kamu makan makanan pengganggu. Kamu tidak bekerja sama. Aku menahanmu. Dan kamu melarikan diri sendiri. Kamu tidak akan melupakan kejadian ini, kan? Omi berkata, bagaimana saya bisa melupakan masalah ini? Karena pusat terpencil Anda adalah pusat terpencil paling sampah yang pernah saya lihat. Jadi saya terkesan dan tidak bisa melupakannya. Omi, kamu keluar dari penjara sendirian. Dan kamu masih memiliki nada arogan seperti itu. Jika bukan karena satu kekalahan debu merah yang terjadi di belakangku, aku akan menangkapmu. Seorang yang melawan Biro Keamanan Umum. Hahaha, Kapten Su. Jadi, kamu di sini untuk menangkapku hari ini. Kapten Su, mengapa Anda perlu melakukan ini secara tidak perlu? Bahkan jika Anda menangkap saya kembali hari ini, tidak ada gunanya. Pusat terpencil Anda yang rusak tidak dapat menahan saya sama sekali. Su Meiqian sangat kesal ketika dia melihat bahwa Omi telah melarikan diri secara pribadi dan tidak menyesal. Dan juga dengan sinis mengejek pusat terpencil mereka yang rusak. Omi, apakah kamu yakin aku akan mengirimmu ke penjara? Omi telah melihat penjara di TV dan tertawa. Kapten Su, tempat di penjara itu tidak seketat pusat terpencil Anda. Kamu, Su Meiqian kesal. Pada saat itu, polisi di ambang mengingatkan, Tim Su, bisnis itu penting. Kapten Su tiba-tiba teringat akan tujuan kunjungan hari ini dan berkata, Omi, saya datang untuk menemukan Anda hari ini karena saya memiliki kasus bahwa saya membutuhkan bantuan Anda dalam penyelidikan. Kapten Su, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Omi bertanya dengan hati-hati. Dia sebenarnya cukup takut mengungkap kekalahan. Terutama karena Omi tidak ingin menimbulkan masalah. Dia mengalami kesulitan untuk mulai menjalani kehidupan yang stabil. Omi, ada kasus yang aku butuh bantuanmu dalam menyelidiki. Kasus? Kasus apa? Jantung Omi benar-benar berdebar kencang. Mungkinkah identitasnya terungkap dalam satu kekalahan? Dia harus melarikan diri sekarang. Bahkan jika keterampilan seni bela dirinya tinggi, dia tidak akan bisa hidup dalam damai jika dia diarahkan oleh pemerintah. Tentu saja, melarikan diri bukanlah hal yang besar, seperti mencari pekerjaan lain sebagai pengawal di kota lain. Tetapi Omi tidak ingin melalui masalah itu lagi. Sekarang di sini dengan rumah dan mobil dan pendapatan, hidup hanya stabil. Lupakan kasusnya untuk saat ini. Ikutlah denganku ke kantor keamanan sekolah. Oh, Omi tidak berniat melawan dan mengikuti Su Meiqian. Semua orang di kelas berpikir bahwa Omi telah ditangkap karena memukul gurunya. Dan ketika Liona melihat Omi dibawa pergi, dia ragu-ragu, tetapi mengeluarkan teleponnya dan menelepon ayahnya. Hei, Xianger, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Willow Chenming tersenyum di telepon dan bertanya. Ayah, Omi telah ditangkap polisi. Ah, kenapa? Willow Chenming terkejut. Omi memukuli guru bahasa Inggris selama 2 kelas. Dan ku dengar tulang rusuknya patah. Sepupu guru bahasa Inggris itu baru saja kembali untuk membalas dendam dan juga terlempar menuruni tangga oleh Omi. Tapi terjadi dia digantung di pohon di bawah. Ah, Liu Chenming berkeringat dingin. Tercengang di sana. Omi juga terlalu banyak masalah. Baru saja menerima telepon dari Cao Silang di pagi hari untuk mengeluh dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Hanya setengah hari, Omi dalam masalah lagi. Ayah, apa sekarang? Omi ditangkap oleh polisi. Mereka pasti akan menyelidiki bahwa dia adalah pengawal yang kamu sewa. Xianger, jangan khawatir dulu. Aku sudah dalam perjalanan kembali. Aku akan menghadapinya ketika aku kembali. Bagus. Liona senang mendengar bahwa ayahnya akan kembali. Di forum sekolah-sekolah menengah Baiyun, sebuah pos meledak lagi.
Omi menutupi Chen Ziji dengan satu gerakan dan melemparkan Chen Ziji dari lantai 6. Tapi menyebarkan sebuah pohon di lantai bawah menangkapnya. Atau Chen Ziji akan jatuh ke kematian. Postingan ini mendapat ribuan komentar hanya dalam waktu 10 menit. Banyak orang telah memperkirakan bahwa Omi akan dikalahkan oleh Chen Ziji. Tidak pernah berpikir bahwa itu akan berubah seperti ini. Omi ini terlalu kejam. Dia baru saja melemparkan seseorang dari lantai 6. Mama, aku bersumpah. Omi pasti memenuhi syarat untuk duduk di singgasana anak muda jahat nomor 1 di SMA Baiyun. Seorang siswa bernama Siapa Yang Muda dan bertanya berkata, saya merekomendasikan agar Omi dianggap sebagai anak muda jahat nomor 1 di SMA Baiyun. Satu lagi yang disebut Flying Dreams of Youth berkata. Sama seperti itu, Omi langsung diakui sebagai penjahat nomor 1 SMA Baiyun. Dan status penjahat nomor 1 Fang Hong digantikan oleh Omi. Di sudut sekolah, Fang Hong menghancurkan teleponnya dan mengutuk. Sialan, Omi. Anggap kamu kejam. Tahta anak muda jahat nomor 1 saya diambil dari saya seperti ini. Omi datang ke kantor keamanan sekolah untuk membantu polisi dalam menyelidiki apa yang disebut kasus tersebut. Kapten Su, apa yang Anda butuhkan untuk membantu Anda dalam menyelidiki? Cepat dan katakan. Saya masih harus kembali belajar. Su Mei kian terengah-engah. Hanya kamu yang masih belajar. Kamu adalah siswa sampah. Jangan berpikir aku tidak tahu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oh, jadi kamu bahkan tahu namaku yang terkenal. Omi memberikan semangat. Sao jahat ke-6 yang baru dipromosikan dari sekolah menengah Baiyun. Anda pikir saya tidak tahu. Tetapi berpikir. Melihat bagaimana Anda berani langsung melemparkan seorang siswa dari lantai 6. Saya pikir Anda harus diberi nama Sao jahat pertama. Untungnya untuk Anda. Siswa itu tidak jatuh ke kematian. Atau saya tidak akan membawa Anda ke sini untuk membantu penyelidikan sekarang. Tapi hanya menguncimu kembali di kantor polisi. Setelah mengatakan itu, Su Mei kian dengan berat meletakkan borgol di depan Omi. Omi mengambil borgol perak mengkilap. Mengambilnya di tangan dan menariknya dengan keras. Dan dengan gemerincing keras, rantai borgol jatuh dari tanah. Ah, polisi pria di samping Su Mei kian terkejut. Omi berkata, Kapten Su. Kualitas ini terlalu buruk. Kamu, Su Mei kian memandang Omi dengan heran. Dan harus mengakui bahwa Omi ini cukup mampu. Omi, kamu sebenarnya memiliki 2 keterampilan untuk melepaskan borgol dengan mudah. Omi berkata, baiklah, baiklah. Apa yang Anda temukan ingin saya bantu. Tidak apa-apa saya akan kembali ke kelas. Su Mei kian melihat borgol yang ditarik dengan buruk. Sangat tertekan. Biarkan Anda membantu kasus tentang kekalahan debu merah. Omi ketika benar-benar terkejut. Dia melakukannya dengan sangat rahasia. Dan dia masih bisa menemukan dirinya. Meskipun bantuan itu adalah bantuan. Dapat ditemukan untuk meminta setidaknya berarti bahwa itu dia sudah terlibat dengan One David Red Dash dalam beberapa cara. Su Mei kian bertanya. Omi, apa yang kamu lakukan dari kemarin malam hingga pagi ini? Saya harap Anda akan menjawab saya dengan jujur. Dan jika jawaban Anda membuat saya merasa curiga, saya akan segera membawa Anda kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan mendalam. Omi berkata, kemarin malam sepulang sekolah, saya kembali ke lingkungan Song Tao dan mengendarai BMW saya pergi. Kemudian saya pergi ke rumah bos saya, yaitu Liu Chenming. Dan karena Anda menemukan saya, Anda juga tahu bahwa saya seorang penjahat pendakian. Maka saya juga harus tahu bahwa saya adalah pengawal pendakian yang mencari Willow Chenming. Setelah kembali ke rumah Liu Chenming, saya sudah cukup banyak tinggal di rumah. Su Mei kian berkata dengan serius. Pada dini hari tadi, Li Ziming dan Li Qingyuan dan putra-putra mereka sama-sama lumpuh. Apakah Anda tahu tentang ini? Tentu saja aku tahu. Aku melihat berita itu. Omi mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun cacat. Menurut penyelidikan polisi kami, sebelum Li Qingyuan menjadi tidak sah, dia mengirim seseorang ke rumah Zhang Dali dan menambahkan istri Zhang Dali dengan ramuan XXX. Karena terlalu kuat, istri Zhang Dali tidak akan hidup kembali dan kemungkinan akan mati setelah hampir beberapa bulan. Namun, Anda muncul di rumah Zhang dengan penuh semangat tepat waktu. Dan tanpa mengetahui taktik apa yang Anda lakukan. Anda dapat menghidupkan kembali istri Zhang dengan penuh semangat. Waktunya sekitar 10-15 menit, Omi. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berada di rumah Liu Chenming sepanjang malam. Kamu jelas berkata. Omi tersenyum. Saya lupa mengatakan. Saya akan keluar untuk berjalan-jalan.
Saya kebetulan melewati tempat itu dan mengingat Simran. Jadi saya akan pergi dan bermain dengan Simran. Tetapi saya tidak berharap mengalami sesuatu yang terjadi di rumah Zhang Dali. Jadi saya hanya pergi untuk menyelamatkannya. Lagi pula, saya juga dianggap Jiang Hu. Dokter itu baik. Su Meiqian berkata, kami menyelidiki pengawasan persimpangan. Dan setelah Anda berangkat dari rumah Liu Chenming, Anda mengendarai BMW dengan nomor plat X dan langsung menuju ke distrik Tang Terapung. Dan Anda terus-menerus menyalip mobil di jalan, dan kecepatan Anda tidak lambat. Jadi Anda jelas terburu-buru untuk sampai ke tujuan Anda. Jadi, kamu baru saja mengatakan kamu hanya untuk berjalan-jalan, yang merupakan keluar dari situ. Omi hampir berkeringat dingin. Mereka terlalu profesional. Apakah mereka benar-benar ingin mengekspos identitas debu merah yang dikalahkan? Petugas, apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda tidak memiliki alasan pasti untuk menjelaskan tindakan Anda, kami akan menangkap Anda sebagai tersangka. Lebih baik Anda tidak mengolok-olok diri sendiri. Omi berkata, yah, aku memang berbohong. Tapi aku pergi mencari Simran. Simran adalah bunga sekolah. Kamu tahu itu, tidak ada anak laki-laki yang tidak menyukainya. Aku terburu-buru untuk pergi karena sudah lewat jam 10. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bertanya pada Simran. Su Meiqian berkata, jangan khawatir, Simran akan segera datang. Selain itu, kami menyelidiki bahwa sebelum Li Ziming dan anak terbuang sia-sia, mereka memiliki seorang wanita yang terikat ke hotel dan akan melakukan penipuan. Tetapi ketika Li Ziming meninggal sekitar setengah jam kemudian, seorang pria misterius muncul di hotel dan menyelamatkan wanita itu. Kami sangat curiga bahwa pria misterius itu adalah Wan David Reddas. Dia seharusnya mengetahui hal ini ketika dia disia-siakan Li Ziming dan seterusnya. Jadi setelah dia menyisia-kasih Li Ziming dan kemudian, dia pergi ke hotel untuk menyelamatkan wanita yang diculik. Omi berkata, ini tidak ada lagi yang lengkap denganku, kan? Awalnya tidak berhubungan denganmu. Tapi itu karena kamu muncul di rumah Zhang dengan penuh semangat bahwa itu berhubungan denganmu. Pada saat itu, seorang polisi masuk dan berkata, Kapten, Simran ada di sini. Simran berjalan ke ruang penjaga dan menatap Omi, yang agak tertahan di hadapan polisi. Su Meiqian berkata kepada Omi, Omi, kamu keluar dulu. Aku akan bertanya pada Simran sendirian. Bagus. Setelah Omi keluar dari ruang penjaga, dia segera menggunakan teknik transmisi suara 1000 mil. Su Meiqian berpikir bahwa jika dia membawa Omi keluar dari ruangan, Omi tidak akan bisa mendengar percakapan mereka. Bagaimana dia bisa mengetahui keterampilan Omi tingkat tinggi? Su Meiqian bertanya, Simran, apa hubunganmu dengan Omi? Ah, Simran berseru, apakah kamu dan Omi berpasangan? Tidak, Li Xuan-er menenangkan diri dengan sibuk. Mengapa Omi muncul di rumah Zhang Li tadi malam? Tahukah kamu? Kai Lili berjanji dan menjawab. Dia di sini untuk bermain denganku. Apakah dia menyukaimu? Saya tidak tahu tentang itu. Su Meiqian berpikir dan bertanya. Di tengah interaksimu dengan Omi, apakah dia melakukan sesuatu yang aneh atau tidak biasa? Simran menyetujui dan meyakinkan. Sepertinya aku belum tahu. Atau belum tahu. Nah, bagaimana kamu dan Omi bertemu? Orang seperti apa yang Anda pikir dia? Sekolah mengakuinya sebagai kejahatan yang lebih rendah. Bukan begitu? Simran hendak berkata, tidak, tidak, Omi adalah pria yang baik. Namun, suara Omi tiba-tiba terdengar di benak Simran. Simran, jangan panik. Ini aku, Omi. Aku di luar menggunakan teknik transmisi suara 1000 mil untuk berbicara denganmu. Semakin buruk Anda membuat saya terdengar, semakin baik. Ingat, semakin buruk semakin baik. Simran ngeri. Omi tahu teknik transmisi suara 1000 mil seperti apa. Aku yakin Omi telah mendengar percakapannya dengan polisi. Su Meiqian memperhatikan bahwa Simran telah berubah sedikit. Dia sibuk bertanya. Kamu baru saja mengalami perubahan kulit yang tiba-tiba. Bisakah kamu memberitahuku apa yang salah? Simran tenang. Omi melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan. Simran berkata. Omi bukan orang baik. Dia menulis surat cinta penuh nafsu kepada Samira. Dan dia juga mendengar bahwa dia menghina gadis-gadis di kamar wanita. Dia adalah melindungi sekolah. Su Meiqian menatap wajah Simran dan tersenyum. Apakah kamu yakin telah mengatakan yang sebenarnya? Menurut penyelidikan saya, tadi malam di persimpangan distrik Kolam Terapung, Anda dan Omi sedang berjalan dan berbicara.
Jadi jika Omi adalah orang jahat, mengapa Anda sepertinya tidak membencinya? Simran terkejut. Dia juga orang yang fleksibel. Ketika dia segera berkata, karena Omi berbeda dari orang lain yang mengejarku. Omi tinggi dalam seni bela diri. Dia juga lebih tampan. Dan kemudian Omi juga tahu cara menyembuhkan. Yang paling penting, Omi adalah penyelamat ayahku. Sabtu lalu, ayah saya sakit kritis di rumah sakit dan sangat membutuhkan 100.000 yuan. Jika bukan karena bantuan Omi, ayahku akan kehilangannya. Su Mei Qian bertanya. Omi memberi 100.000 secara langsung. Simran menggelengkan kepalanya. Tidak. Ada permintaan. Dia bilang aku harus memberikan tubuhku padanya. Su Mei Qian menamparkan meja dengan marah. Sudah kubilang pemuda jahat ini tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tentu saja. Tak tahu malu. Simran merasa sedikit puas karena membuat Omi terdengar sangat buruk. Tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Simran berkata, jangan memarahinya seperti itu. Jika dia tidak membantuku, ayahku pasti sudah pergi. Jadi aku tidak peduli betapa jahatnya Omi di sekolah. Aku berterima kasih padanya. Su Mei Qian menasihati. Simran, Omi baru saja melemparkan seorang siswa dari lantai 6 dan hampir membunuh seseorang. Omi adalah pemuda yang sangat jahat. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menjauh darinya. Adapun uang yang dia bayarkan untuk Anda tidak perlu disentuh. Itu hanya kesepakatan yang tidak tahu malu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan 100.000. Kamu mengembalikannya ke Omi. Dan tidak terjadi lagi di masa depan. Simran tersenyum. Kapten, terima kasih atas kebaikan Anda. Tidak perlu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Su Mei Qian menulis nomor telepon untuk Simran dan notifikasi. Jika Omi melakukan sesuatu padamu, kamu harus segera meneleponku. Oh, baiklah. Tidak ada yang lebih dari itu. Kamu bisa kembali. Su Mei Qian dan Li Xuan-er berjalan keluar dari ruang penjaga bersama. Omi berdiri beberapa meter jauhnya. Dan ketika dia melihat mereka keluar, dia sibuk tersenyum. Kapten Su, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu-bantu? Su Mei Qian berkata, Omi, jangan pembohong. Sebaiknya kamu menahan diri. Jika kamu melakukan kejahatan, aku akan segera datang dan menangkapmu. Hahaha. Kapten Su, jangan kirim. Su Mei Qian terengah-engah dan pergi dengan beberapa polisi. Dia sedang tidak mood untuk penjahat kampus sekarang. Menangkap Wan David Reddas adalah hal yang paling penting. Mengenai pengamatan Omi, dia berbohong. Karena Omi, penjahat yang tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari bahaya dan menukar tubuh Simran seharga 100.000 yuan. Karakternya terlalu buruk. Itu tidak akan pernah bisa menjadi satu kekalahan debu merah. Meskipun Su Mei Qian ingin menangkap satu kekalahan debu merah, Su Mei Qian merasa bahwa satu kekalahan debu merah sama sekali bukan orang seperti Omi. Satu kekalahan debu merah setidaknya adalah orang dengan ksatria. Su Mei Qian pada dasarnya setuju. Namun, seorang pencuri adalah pencuri. Dan Su Mei Qian, sebagai seorang polisi, harus menangkapnya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Su Mei Qian tiba-tiba kembali ke Omi dan berkata, Omi, saya menyarankan Anda untuk lebih damai. Jika Anda tidak menahan diri, berhati-hatilah di tengah malam. Kekalahan debu merah ke rumah Anda untuk menyia-nyiakan Anda. Pikirkan saja Li Ziming dan Li Qingyuan dan pengirim. Anda akan tahu orang-orang yang melakukan kejahatan adalah apa yang dicari oleh Wan David Reddas. Omi tertegun. Terkejut bahwa Su Mei Qian menggunakan Wan David Reddas untuk mengancamnya. Su Mei Qian melihat Omi tertegun di sana. Mengira Omi takut. Dengan bangga. Mari kita lihat apakah bocah nakal Anda berani menjadi sombong lagi. Tidak berpikir bahwa Wan David Reddas dapat digunakan untuk menakut-nakuti mereka yang multitasking dan tidak benar. Setelah Su Mei Qian pergi, sekolah hampir berakhir. Omi berkata kepada Simran, terima kasih, Simran. Ayo makan siang bersama. Tentu saja, Simran mengangguk. Tapi hatinya agak kental seperti itu. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku ingin kamu membuatku terdengar seburuk mungkin? Yah, tapi jika kamu tidak ingin mengungkapkannya, aku tidak ingin tahu. Omi tersenyum. Tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Citra saya sudah jahat. Jadi saya tidak ingin Anda mengatakan saya orang baik lagi. Orang mungkin tidak mempercayainya. Sebaliknya, itu membuat mereka curiga. Begitu mereka curiga, semakin banyak masalah yang akan ada. Saya benci direcoki oleh polisi ini. Oh,
Jadi, polisi baru saja menyelidiki satu kekalahan. Apakah mereka mengelilingimu sebagai satu kekalahan? Simran sedikit gugup untuk bertanya. Lagi pula, One David Red Dust adalah hadiah yang bagus untuk keluarganya. Omi tertawa. Bagaimana mungkin itu? Tapi aku mengaguminya. Jadi meskipun aku seorang pemuda jahat, di dalam hatiku, aku ingin menjadi seperti dia. Su Mei kian menyelidikiku. Itu pasti karena mengapa aku muncul di rumah Zhang Liqian. Seolah-olah aku tahu bahwa akan ada masalah. Aku tidak akan repot-repot membantu istri Zhang Liqian tadi malam. Tetapi sebaliknya, aku mendapat masalah. Omi benar-benar mengalihkan perhatiannya sekaligus. Simran sibuk berkata, baiklah, orang-orang yang menyelidikimu sebentar. Itu tidak seperti mereka menangkapmu. Tidak perlu bagimu untuk gelisah. Jika bukan karena kamu menyelamatkannya tadi malam, Bibi Zhang mungkin masih belum sadarkan diri. Oh, ayo makan dulu. Apa maksudnya merawat begitu banyak? Setelah makan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Zhang. Aku juga akan mampir untuk melihat kondisi Bibi Zhang lagi dan memberikan perawatannya. Bagus. Simran segera mengangguk gembira. Omi dan Simran sama-sama makan bersama di sebuah restoran cepat saji di luar sekolah. Simran meminta sebagian kecil kubis dan menempatkan nasi kecil, lalu hilang. Omi sibuk. Kamu terlalu provinsi. Bukan. Sebagian kecil kubis itu. Hanya beberapa gigitan dan kemudian hilang. $1 untuk sebagian kecil. Dan yang lainnya. Setidaknya 2 sayuran dan 1 daging dan kemudian rebusan atau semacamnya. Simran berkata, tidak apa-apa. Saya biasanya makan seperti ini. Menghadapi saja saat makan siang. Setelah mengatakan itu, Simran menyerahkan bos $2 untuk 1 hidangan dan 1 makanan. Bos belum pernah melihat penghematan seperti itu. Omi tahu bahwa keluarga Simran benar-benar terlalu miskin. Jadi dia selalu makan seperti ini. Omi memandang Simran merasa masam di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Song Yuer orang-orang itu. Gadis bunga yang sama. Mereka hidup. Dan Simran hidup. Ada perbedaan dunia. Omi segera berkata kepada bos. Beri aku 2 porsi daging sapi. 2 porsi kaki babi. 2 porsi tahu-tahu. Dan 2 porsi sup rebusan bebek. Oke. Bos punya uang untuk dibuat. Tentu saja dia sangat senang. Jika semua orang seperti Simran dengan $2 sekali makan, masih akan ada toko kotor. Perintah Omi muncul dan berbagi porsi dengan Simran. Namun Simran tidak menginginkannya. Karena Simran merasa bahwa Omi mengasihaninya dan memberikan amal untuk kesejahteraannya. Simran miskin dan memiliki tulang punggung dan tidak membutuhkan simpati. Omi berkata, apakah kamu pikir aku harus mengasanimu? Aku pergi makan bersamamu. Dan kamu makan dengan sangat buruk. Dengan akuarium nasi dan kubis. Dan aku duduk bersamamu. Dan aku makan daging sapi dan babi sangs dan rebusan bebek dan tahu. Bagaimana lagi aku bisa makan? Apa yang akan menganalisis orang lain jika mereka melihatnya? Saya sendiri memiliki ikan dan daging yang besar. Tetapi Anda memiliki bagian kubis. Saya, Omi, mungkin tidak mengambil nyawa. Tetapi saya sama sekali tidak dapat mengambil wajahnya. Simran membuntuti. Di mana kamu begitu dibesar-besarkan? Di mana itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan? Anda hanya memesan sebagian kubis. Kecuali saya juga memesan sebagian kubis. Jika tidak, saya malu untuk duduk bersama Anda dan makan. Baiklah. Terima kasih. Aku akan makan, kata Simran tanpa daya. Hehe, itu benar. Jika kamu benar-benar menganggapku teman, jangan terlalu sopan. Baru kemudian Simran menerima beberapa hidangan yang dipesan Omi. Tetapi Simran merasa bahwa dia tidak akan pergi makan bersama Omi di masa depan. Jika dia makan Omi setiap saat, dia akan malu sendiri. Setelah makan, Omi datang ke tempat parkir, mengendarai BMW dan mengantar Simran bersamanya ke rumah sakit untuk mengunjungi istri Zhang. Simran duduk di BMW yang nyaman dan lembut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Itu bukan apa-apa. Simran tersenyum rendah pada Omi. Segera, mereka tiba di rumah sakit tempat Bibi Zhang berada. Tetapi sebelum memasuki rumah sakit, Omi membeli 1 set alat akupuntur di apotek di depan rumah sakit. Karena dia ada di sini, Omi secara alami ingin memperlakukan Bibi Zhang. Omi tidak berani mengatakan seberapa baik dia dalam pengobatan. Tetapi setidaknya dia telah belajar dengan bibinya selama lebih dari 10 tahun sejak dia masih kecil dan yakin bahwa dia masih cukup mampu. Simran tersenyum. Omi,
Di mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Oh, saya belajar ini dari istri guru saya. Saya telah mempelajari ini selama yang saya ingat. Simran mengagumi. Kamu luar biasa. Semua orang masih di sekolah menengah. Namun kamu tahu cara menyembuhkannya. Sayang sekali reputasimu di sekolah tidak baik. Kalau tidak akan ada banyak gadis yang mengejarmu. Omi tertawa. Sebenarnya, saya juga ingin mencoba mengubah identitas saya menjadi anak muda jahat di sekolah. Tetapi sayangnya, semakin saya mencoba untuk berubah, semakin saya mencoba untuk tetap rendah hati. Tetapi yang lain mengira saya adalah pengganggu yang baik. Sekarang saya tidak repot-repot berubah. Biarkan alam mengambil transformator. Karena orang-orang mengatakan saya adalah anak muda yang jahat, maka saya akan menjadi anak muda yang jahat. Simran menghela nafas. Tapi jika kamu seperti ini, tidak ada gadis di sekolah yang berani mengejarmu. Omi tersenyum. Tidak masalah. Hanya gadis-gadis kecil di sekolah menengah Baiyun. Tidak ada dari mereka yang saya minati. Oh, jantung Simran berdebar dan melompat sedikit. Kata-kata tidak muat untuk didengar. Tidak ada yang tertarik. Bukankah itu termasuk dia? Ada sedikit kehilangan di dalam hati Simran. Seperti yang diharapkan. Orang-orang tidak memandang rendah seorang gadis miskin seperti dia. Simran dengan getir bertanya, kamu memiliki gadis yang kamu sukai, kan? Omi tiba-tiba berhenti dan tampak gemetar. Wajah seorang wanita melintas di ingatannya. Itu adalah adik kecil. Hati Omi membengkak karena kesakitan. Bagi Omi, dia baru tiba di dunia ini beberapa hari yang lalu. Dan telah dikeluarkan dari teman masa kecilnya, adiknya, selama beberapa hari sekarang. Awalnya, dia sibuk dengan urusan dunia ini selama 2 hari terakhir. Tetapi pada saat ini, Simran tiba-tiba berbicara tentang orang yang dia sukai. Dan begitu wajah adiknya terlintas di pikiran, sepertinya menyengat Omi. Ada apa denganmu? Li Xuan Er sibuk bertanya, melihat ada yang tidak beres dengan Omi. Semangat Omi benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Kakak, aku tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Mungkin kamu di dunia lain juga memikirkanku juga, kata Omi dalam hati. Simran terkejut ketika melihat mata Omi sepertinya memiliki sedikit kabut udara di dalamnya. Ada apa kamu? Apakah kata-kataku mengingatkanmu pada sesuatu yang tertidur? Simran sibuk panik. Omi memaksa dirinya untuk tenang dan tidak memikirkan kakaknya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Tidak apa-apa. Masuk dan temui Bibi Zhang. Mengatakan itu, Omi masuk ke rumah sakit. Simran berhenti selama beberapa detik, menatap punggung Omi. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Gadis yang ada dalam pikirannya pasti luar biasa ya. Simran tertawa pahit dan mengikuti ke rumah sakit. Omi dan Simran menemukan kamar rumah sakit tempat istri Zhang berada. Zhang sangat senang melihat Omi dan Simran datang karena dokter mengatakan bahwa tadi malam, pasien sudah bangun, yang kondusif untuk detoksifikasi dan penyelamatan. Jika tidak maka pasti tidak akan berhasil. Li Jiasuaner, kamu di sini. Kakek N, terima kasih. Aku bahkan belum punya kesempatan untuk berterima kasih. Zhang sibuk memegang tangan Omi. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Oh sama-sama. Bagaimana kabar pasiennya sekarang? Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang berbahaya lagi. Melalui periode berbahaya. Sekarang kita hanya perlu memulihkan diri lagi dan membuang beberapa racun yang tersisa di ginjal. Omi mengangguk. Seni medis modern tidak berguna. Masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri. Tujuan Omi masuk adalah untuk membuang racun yang tersisa sekaligus. Dan kemudian dia bisa keluar dari rumah sakit. Infus medis modern. Namun, tidak dapat dikeringkan lagi sekaligus. Dan itu akan memakan waktu 10 hari setengah bulan rawat inap sebelum mereka dapat sepenuhnya dihapus. Omi berjalan ke samping tempat tidur dan mengambil denyut nadi pasien. Dan memang masalahnya jauh lebih baik daripada tadi malam. Bibi. Aku akan memberi akupuntur dan detoksifikasi sekarang. Dan setelah selesai, tubuhmu akan benar-benar bersih dari racun. Dan kamu tidak akan kesulitan keluar dari rumah sakit jika kamu mau. Terima kasih, Kasim. Bibi Zhang bersyukur. Wajahnya jauh lebih baik. Tidak sedih kemarin. Karena pagi-pagi sekali, dia mendengar bahwa kekalahan debu merah telah membunuh Li Ziming. Yang acuh tak acuh terhadap kehidupan manusia. Serta Li Qingyuan. Mendengarkan berita ini, tidak ada yang lebih bahagia daripada Zhang Dali dan istrinya. Balas dendam putri mereka dibalas dan dia tidak lagi sedih seperti dia kemarin. Omi hendak mengeluarkan alat akupunkturnya.
ketika dokter dan perawat datang untuk memeriksanya. Apa yang kalian lakukan? Seorang dokter muda yang gemuk melihat Omi. Seorang pemuda yang ingin menempelkan jarum pada pasiennya. Dan mengusir Omi dengan kerutan di wajahnya. Omi berkata, saya di sini untuk memberikan perawatan akupuntur kepada Bibi Zhang. Perawatan apa? Keluar dan keluar. Kamu sedang dalam suasana hati untuk menjelajahi kamu. Dokter pergelangan tangan. Omi berkata, saya tidak mencakup. Saya ingin menggunakan akupuntur untuk mendetoksifikasinya. Setelah detoksifikasi selesai, dia dapat ditarik. Dokter itu tidak bisa menahan tawa dengan malu-malu. Selesaikan detoksifikasi sekaligus. Kamu pikir kamu seorang dokter ilahi. Hua Tuo. Siapa Hua Tuo? Kamu bahkan belum mengenal Hua Tuo dan kamu masih memiliki akupuntur. Dokter muda itu berteriak malu dan kesal. Saya tidak tahu tentang Hua Tuo. Tetapi saya tahu tentang Hua Pil. Dia adalah paman saya dan seorang dokter ajaib yang terkenal, kata Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Kamu gila Hua Bei macam apa bukan Hua Bei. Tapi juga dokter ilahi. Ada yang salah. Dokter muda itu memarahi. Dia telah menjadi dokter selama 7 atau 8 tahun. Dokter terkenal apa yang tidak akan tahu. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang seperti itu. Omi tersenyum acuh tak acuh. Hua Pil bukan dari dunia ini. Itu adalah pamannya. Dan istri gurunya adalah saudara perempuan Hua Pil. Baik istri dan pamannya adalah dokter ilahi yang terkenal. Terutama pamannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tahu tentang dia. Apakah ada dokter ilahi yang sangat terkenal bernama Hua Tuo dalam sejarah dunia ini? Omi berpikir gelap. Omi harus menunggu sampai dia punya waktu untuk memeriksanya dan mempelajari satu hal lagi yang tidak diketahui. Dokter itu mengeluarkan detektor dan memeriksa detak jantung Bibi Zhang atau semacamnya. Omi tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan. Hanya bingung. Anak ini tidak mengambil denyut nadi yang baik. Apa yang di tubuh pasien disentuh secara acak. Bahkan wanita berusia 40 tahun juga tidak melepaskannya. Sepasang daya, penampilan yang begitu salah. Dan Omi hanya perlu mengambil denyut nadi semuanya dengan jelas. Dokter menyentuh secara acak dan kemudian berkata, situasinya baik. Dan beberapa hari infus lainnya nanti. Paling lama setengah bulan akan sembuh. Omi berkata, masih setengah bulan. Aku bisa membiarkan sembuh sekarang. Aku melihat tingkat keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Dokter memandang Omi dengan marah. Kenapa kamu masih di sini? Saya masih harus membantu Bibi Zhang dengan perawatannya. Apakah Anda sudah menyelesaikan pemeriksaan Anda? Jika Anda punya, cepat dan pergi. Jangan mengganggu perawatan saya, kata Omi. Dokter mencibir. Saya mempengaruhi perawatan Anda. Kamu anak muda. Kamu menyelesaikan apa yang kamu minta untuk kukatakan. Omi berkata, muda bukan berarti tidak mampu. Dan tua tidak berarti sangat berpengetahuan. Dokter bertanya, baiklah. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda. Penyakit apa yang diderita pasien ini? Omi berkata, saya tidak tahu penyakit apa yang dimilikinya bertahan. Tetapi saya tahu bahwa ginjalnya sangat lemah. Sehingga menyebabkan lesi dari berbagai organ lain mengganggu fungsi seluruh tubuh. Tubuh manusia adalah keseluruhan yang bersatu. Hanya dengan koordinasi semua organ tubuh manusia dapat melakukan semua jenis aktivitas kehidupan yang kompleks secara normal. Kelainan apapun akan menyebabkan fungsi normal organ lain. Saya hanya perlu membiarkan racun di tubuh Bibi Zhang dibuang sekarang. Saya tidak perlu peduli racun seperti apa yang dia miliki. Dan racun yang saya keluarkan untuknya bukan hanya racun yang disuntikkan kemarin, tetapi juga racun yang biasanya dikumpulkan dari tubuh ke waktu. Aman untuk mengatakan bahwa setelah saya mengeluarkan racun dari seluruh tubuh, dia beberapa kali lebih baik daripada sebelum dia sakit. Dan dia juga terlihat beberapa tahun lebih muda. Aku sial. Dokter melihat apa yang dikatakan Omi dan poh-pohet dia keras. Saat itu, seorang dokter tua yang mengenakan mantel putih di pintu masuk. Ketika dokter muda itu melihatnya, dia sibuk menyapa. Wakil Presiden, Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Ternyata dokter tua yang masuk adalah Wakil Presiden. Seorang dokter tua yang muncul dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan merupakan salah satu dari 10 dokter tua Tiongkok paling terkenal di negara itu. Sangat terkenal di dunia medis. Bernama Meng Lun. Meng Lun memandang Omi dan tersenyum. Adik laki-laki ini. Kata-katamu cukup berwawasan luas.
Fakta bahwa kamu dapat memberitahu kami teori-teori ini setidaknya menunjukkan bahwa kamu memiliki sedikit pemahaman di bidang ini. Detoksifikasi tubuh yang baru saja Anda lihat memang ada. Teknik akupuntur dan detoksifikasi moksibusi kuno memang mampu menjadi begitu ajaib, tetapi dalam masyarakat saat ini, apakah masih ada orang yang telah menguasai teknik akupuntur yang telah lama hilang ini? Tidak diketahui. Kira-kira sepengetahuan saya, tidak ada yang tahu teknik akupuntur semacam ini. Omi berkata tanpa berkata-kata. Betapa sederhana. Dan masih tersesat. Tidak bisa berkata-kata. Omi ingat bahwa dia telah mempelajari teknik jarum ini ketika dia berusia 7 tahun. Dan dalam persepsi Omi, itu bukanlah teknik jarum yang cemerlang. Ketika Wakil Presiden Meng Lun melihat ekspresi kepastian Omi seperti itu, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah ini kepalsuan? Lelucon. Kan, Omi berkata. Aku menggeleparmu. Tidak ada gunanya menceritakan lelucon. Omi menoleh untuk melihat dokter muda itu dan berkata, apakah kamu sudah selesai dengan putaran? Jika saya selesai dengan penyelidikan, saya akan memperlakukan Bibi Zhang. Dokter muda itu memandang wakil dekan dan berkata, Wakil dekan, ini. Dengan wakil dekan di sini, dia tentu tidak berani berteriak dan membiarkan wakil dekan mengambil keputusan. Wakil dekan ragu-ragu dan berkata, kamu berdiri di samping dan membiarkan memperlakukan. Tapi, Wakil Dekan, Anda benar-benar percaya anak ini ah? Bagaimana jika dia menempelkan pasien? Tapi sekarang ada di rumah sakit kami ah? Kecelakaan medis apa? Aku akan bertanggung jawab, Wakil Presiden. Baiklah, dokter muda itu megir. Omi segera menyuruh Bibi Zhang untuk berbalik dan menghadap ke atas di belakang. Omi mengeluarkan jarum perak sepanjang 12 cm dan kemudian menusukkannya ke punggung Bibi Zhang. Ah, Simran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bukankah seseorang akan mati jika jarum yang begitu panjang tersangkut di sana? Bahkan dokter muda itu berkeringat. Lagi pula, dia hanya belajar pengobatan barat. Namun, Simran jelas khawatir tidak perlu. Omi dengan cepat menempelkan jarum perak sepanjang 12 cm hampir semuanya ke tubuh Bibi Zhang. Tubuh Simran sebenarnya sedikit bertambah. Itu terlalu menakutkan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melihat wajah Omi. Dan merasakan betapa menawan, imut dan tampannya Omi saat ini. Seperti kata pepatah, orang luar melihat kerumunan dan orang dalam melihat ke pintu. Pada saat ini, bahwa Wakil Presiden Meng Lun ngeri. Metode Omi menusuk jarum bisa mengatakan bahwa Omi sama sekali tidak biasa. Saya khawatir dia juga tidak bisa melakukan lebih baik dari Omi. Dan dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dilakukan Omi saat ini. Omi mengeluarkan jarum 12 cm lagi dan kemudian menempelkannya ke punggung Bibi Zhang. Dan beberapa menit kemudian, 6 jarum sepanjang 12 cm tersangkut di punggung Bibi Zhang. Membuat Zhang dan yang lainnya terlihat ngeri. Omi akhirnya mengeluarkan jarum perak dan berkata, yang terakhir, dan yang paling penting. Bahkan lebih sulit untuk dipahami. Wakil Presiden Meng Lun sibuk bertanya, di mana Anda akan menempelkan jarum ini? Tanpa ragu-ragu, Don berkata, hati. Apa? Meng Lun ngeri. Jelas bahwa teknik penyembuhan Omi telah dijanjikan imajinasinya. Jarum sepanjang 12 cm menembus jantung. Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Meng Lun bertanya, Omi, yang tersenyum misterius. Menunjuk ke pin perak di punggung Bibi Zhang di tulang belikatnya dan berkata, apakah kamu tahu di mana pin ini tersangkut? Di mana? Don Zimmer berkata, alveoli. Apa? Wajah Meng Lun berubah secara dramatis. Semua bertanya-tanya apakah Omi bercanda tentang tubuh pasien. Situs web pertama Menatia, online. Omi berkata, baiklah, diamlah. Tembakan terakhir itu penting. Saya akan menggunakan fungsi transfusi jantung untuk mengeluarkan racun keluar dari tubuh saya melalui jarum perak. Tapi, ini, Meng Lun bergidik. Jangan bicara omong kosong jika orang awam tidak bisa memahaminya. Omi menyoroti Wakil Presiden. Meng Lun tidak bisa berkata-kata karena disebut amatir. Tetapi saat ini dia benar-benar bahkan gugup. Omi membungkuk dan telentang. Tangan kirinya menekan kulit yang sesuai dengan jantung dan kemudian perlahan menekannya. Jarum ini sangat baik-baik saja. Ketika dia masih muda, Omi selalu menancapkannya dengan buruk. Saya tidak tahu berapa kali dia mengalahkan kakaknya. Sementara kakaknya fokus dan mempelajari segalanya lebih cepat darinya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk yang sebenarnya. Dan kemudian Anda akan dapat melihatnya. Jika ada X-ray,
Semua orang akan melihat jarum bawah perak Omi menembus tubuh Bibi Zhang. Tidak lurus ke bawah, tetapi berliku-liku dan lurus, mengikuti pembuluh darah tubuh manusia. Kekuatan semacam ini, bagaimana bisa orang biasa? Wakil Presiden Meng Lun, saya khawatir hanya di bagian-bagian tubuh individu yang dapat melakukannya. Tapi tidak ada bagian tubuh. Yang paling penting, bagian di mana Omi menancapkan jarum di punggung Bibi Zhang tidak memiliki titik akupuntur di sana. Menurut Meng Lun, apa niat Omi? Omi dengan lembut menyentuh jarum perak terakhir. Lalu, jarum perak yang sebelumnya ditusuk tiba-tiba bergetar sedikit. Seolah-olah meridian dalam tubuh bergerak cepat. Sekitar 3 menit kemudian, darah hitam melesat ke atas dari jarum-jarum sebelumnya. Wow, semua orang, termasuk wakil presiden, kagum. Baru kemudian Omi dan tersenyum. Darah yang rileks sekarang menyembur keluar adalah semua. Warna hitam disebabkan oleh racun di tubuh Bibi Zhang. Dan ketika warna darah kembali normal, itu berarti racun telah mengering. Setelah sekitar 5 menit atau lebih, darah yang dikeluarkan dari jarum perak berubah menjadi warna normal. Omi segera dengan sentuhan lembut jarum perak terakhir yang menembus ke jantung. Dan meridian di tubuh Bibi Zhang segera berhenti bergerak, dan darah berhenti mengalir keluar. Kemudian Omi yang melepas jarum perak satu persatu, dan akhirnya selesai. Hati yang menggantung semua orang tiba-tiba lega. Baiklah, sudah selesai. Zhang sibuk berkata. Terima kasih, kakek N. Jadi apakah istri saya baik-baik saja sekarang? Omi berkata. Sekarang racun di tubuh istri Anda telah dikeringkan. Bahkan racun yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di masa lalu telah dikeringkan. Tentu saja. Mengapa dia masih tidak sadarkan diri? Itu karena ketika saya baru saja memberikan jarum, tubuhnya bergerak keras, menghabiskan banyak energinya. Dalam 1 atau 2 hari ke depan, dia akan menurunkan berat badan dan juga merasa sakit dan lemah. Tetapi jangan khawatir juga. Itu semua normal dan hanya disebabkan oleh. Jangan melihat prosesnya sekarang. Tetapi sangat menguras tenaga internal pasien. Terima kasih, Kasim. Zhang sangat berterima kasih. Dokter muda itu tidak lagi berani meremehkan Omi setelah melihat apa yang dia mampu. Dan sibuk meminta maaf dan tersenyum. Saudara ini, aku benar-benar minta maaf sekarang. Oh, tidak ada kesalahan yang dilakukan. Omi tidak mengikuti secara umum. Dokter muda itu bertanya. Anda baru saja mengatakan bahwa pasien terlalu banyak mengonsumsi dan menurunkan berat badan selama proses perawatan. Bukankah ini bisa menurunkan berat badan? Omi tertawa. Kamu benar. Jahitan yang digunakan untuk menurunkan berat badan serupa. Ketika saya berusia 13 tahun, saya butuh 1 bulan untuk mengurangi seorang pria gemuk besar 270 pon menjadi 120 pon. Menurunkan berat badan, itu jauh lebih mudah dari itu. Wow, dokter muda itu menelan air liurnya dan melihat isi yang membuncit. Berharap Omi akan memberikan kesempatan untuk menguranginya dari 210 pound menjadi 120 untuk pergi. Wakil Presiden Meng Lun sibuk tertawa. Adik laki-laki. Kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Aku tidak menyangka kamu begitu muda dan teknik akupunkturmu begitu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Namun, aku ragu. Bagian di mana Anda hanya menempelkan jarum di punggung pasien tidak memiliki titik akupuntur. Omi tertawa. Wakil Presiden ini, tubuh manusia memiliki lebih dari 5.000 titik akupuntur secara total. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa tidak ada titik akupuntur di daerah itu? Wajah Meng Lun berubah. Lebih dari 5.000 titik akupuntur. Anda bercanda. Tubuh manusia memiliki total 361 titik akupuntur. Ini adalah akal sehat medis. Omi tertawa. Jadi, levelmu agak rendah. Meng Lun tertegun. Dia benar-benar mengatakan bahwa levelnya agak rendah. Dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua yang terkenal secara nasional. Jika levelnya agak rendah, maka tidak banyak yang dianggap tinggi di seluruh negeri. Meng Lun tertawa. Dia tidak marah karena diberitahu oleh Omi bahwa levelnya agak rendah. Sebaliknya dia merasa cukup bahagia. Mungkin itu karena tidak ada yang pernah mengatakan itu sebelumnya. Tetapi juga karena Omi baru saja mengejutkannya. Jadi, adik laki-laki, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengatakan bahwa tubuh manusia memiliki total lebih dari 5.000 titik akupuntur? Omi berkata. Apa yang Anda katakan tentang 361 titik akupuntur hanyalah pengetahuan kasar yang mengambang di permukaan. Titik akupuntur yang benar-benar tidak dapat dipahami berada jauh di dalam tubuh manusia. Misalnya,
Jantung memiliki lebih dari 200 titik akupuntur. Dan di dalam manusia otak, bahkan ada sebanyak 800 titik akupuntur. Ah, Meng Lun menyamakannya. Teori-teori ini tidak pernah terdengar olehnya. Lupakan saja. Saya tidak akan berbicara dengan orang tingkat rendah seperti Anda. Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Anda sebaiknya menjadi wakil presiden Anda. Omi tidak ingin mengatakan sebanyak itu kepada Meng Lun. Melihat wajahnya yang tercengang, itu akan membuang-buang kata-kata untuk diucapkan. Meng Lun memandang Omi dengan setengah hati. Apa yang dia katakan itu benar. Ini terlalu mengejutkan. Tetapi jika ini keluar, itu akan menyebabkan kegemparan di komunitas medis. Adik laki-laki, bisakah kamu duduk di kantorku? Wakil Presiden Mendelian mengundang. Apa yang kamu lakukan di kantormu? Aku tidak mengenalmu dengan baik. Kenali satu sama lain secara formal. Nama saya Meng Lun. Saya wakil presiden rumah sakit ini. Dan saya juga salah satu dokter Cina tua yang terkenal di negara ini. Saya juga seorang ahli di bidang ini, wakil dekan berkata dengan sedikit bangga. Omi memandang wakil dekan dengan sedikit tidak percaya. Kamu bisa terkenal bahkan pada level ini. Oh, adik laki-laki. Saya akui bahwa Anda sangat berprestasi dalam akupuntur. Saya tidak sebaik Anda. Tetapi pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Termasuk semua aspek. Saya bukan yang terbaik dalam akupuntur. Bisakah kita saling mengenal? Omi melihat lelaki tua itu berkata demikian. Tidak bisa memberikan wajah kepada orang lain. Setidaknya seorang pria berusia 70 tahun. Atau wakil presiden. Mungkin bisa membiarkan keringanan biaya medis. Oke. Tapi aku punya permintaan yang baik. Zhang Dali ini mengalami kesulitan keluarga. Bisakah kamu membantu sebagian dari biaya pengobatannya? Wakil Presiden memandang Zhang dengan penuh semangat, tersenyum, dan berkata, tentu saja. Wakil Presiden segera berkata kepada dokter muda gemuk itu, pergilah mengajukan permohonan dana bantuan, kesulitan khusus rumah sakit untuk pasien dan membebaskan beberapa biaya medis untuknya. Bagus, dokter muda itu sibuk mengangguk, karena dia melihat bahwa Omi sangat kuat, terutama dalam penurunan berat badan. Dia bahkan mungkin memiliki permintaan untuk Omi di masa depan. Ketika dia langsung senang dan senang melakukannya. Wakil dekan berkata, adik laki-laki, tolong. Baru kemudian Omi mengikuti wakil presiden keluar dari bangsal. Tetapi melihat Simran tidak mengikuti. Omi berbalik dan berkata, Simran, kamu juga harus ikut denganku. Ah, aku. Simran tidak mengerti mengapa Omi meminta untuk datang. Sebenarnya, Omi punya tujuan. Bukankah ayah Simran ingin mengubah tulang belakangnya? Awalnya, Simran berencana pergi ke rumah sakit asing, agar tidak curiga asal-usul jutaan dolar keluarganya. Tetapi karena dia bisa mengenal wakil presiden ini, dia secara alami melihat apakah ada cara untuk melakukannya di sini di rumah sakit ini. Tidak perlu pergi ke lapangan. Omi dan Simran datang ke kantor wakil presiden bersama, dan wakil presiden dengan hormat mengundang Omi dan Simran untuk minum teh. Adik laki-laki, aku belum meminta namamu. Meng Lun bertanya dengan penuh semangat. Omi berkata, nama saya Omi. Dan ini adalah teman saya dan tetangga Zhang Li, Simran. Oh, dia adik laki-laki Tang. Melihat tingkat akupunturmu hari ini, itu benar-benar membuat lelaki tua itu merasa bahagia. Ah, teknik akupunturmu adalah yang paling kuat yang pernah aku lihat dalam seumur hidup. Levelnya sangat tinggi. Jarang di dunia. Omi berkata, akupuntur dan moksibusi bukanlah yang terbaik bagi saya. Ah, Meng Lun terkejut. Levelnya tertinggi. Tapi itu bahkan bukan yang terbaik dalam hal itu. Saya yang terbaik sama sekali. Semua yang terlibat dalam pengobatan Tiongkok. Semuanya. Hehe. Meng Lun tertawa dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak terkecuali anak ini yang sedikit terpesona. Simran duduk di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Adik Tang. Saya tidak tahu dari mana Anda berada. Dari mana Anda mempelajari keterampilan medis Anda. Meng Lun penasaran. Omi berkata, saya seorang siswa di White Cloud High School. Apa, kamu sebenarnya masih pelajar? Meng Lun dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ya, Meng Lun tertawa tidak percaya dan bertanya, apakah benar bahwa tubuh manusia Tang memiliki lebih dari 5.000 titik akupuntur? Apakah ada dasar ilmiah untuk ini? Dasar ilmiah? Ya, sangat sulit bagi orang tua itu untuk percaya saat ini. Misalnya, Anda mengatakan ada lebih dari 800 titik akupuntur di dalam otak.
Atas dasar apa Anda menyimpulkan bahwa seluruh otak? Saya khawatir. Padat dengan titik akupuntur jika ada begitu banyak dari mereka. Dan bagaimana Anda mengenalinya? Serangkaian pertanyaan dari Menglun. Oh, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda tanpa dasar ilmiah. Menurut pendapat saya, apa yang Anda sebut sains pada awalnya diragukan untuk diuji oleh sains yang lebih tinggi. Semua keterampilan medis saya diajarkan oleh istri guru saya serta paman saya. Istri guru saya serta paman saya adalah dokter terkenal. Terutama paman saya, terkenal dan tidak dikenal oleh semua orang. Setiap saudara laki-laki dan perempuan saya telah belajar seni kedokteran. Tetapi kita semua memiliki tingkat bakat dan tingkat yang berbeda. Dan hanya adik perempuan saya dan saya yang palingnya. Namun, dibandingkan dengan adik perempuan saya, kami masih terlalu jauh di belakang. Dan dengan paman senior saya, kami bahkan kurang sebanding. Menglun mengerutkan keningnya. Tang Sifu dan pamanmu sama-sama dokter ilahi. Dan pamanmu terkenal dan tidak dikenal semua orang. Siapa dia? Jika begitu terkenal, aku pasti tahu itu. Sebagai salah satu dokter Cina tua yang terkenal, Menglun sudah berada di tingkat nasional. Jadi jika dia begitu terkenal, dia pasti salah satu dokter Cina tua yang terkenal juga. Tidak mungkin dia tidak mengenalnya. Yang utama adalah bahwa dari semua dokter Cina tua yang terkenal yang dia kenal, sepertinya tidak ada yang mencapai tingkat Omi dalam akupuntur. Oh, kamu tidak tahu bahkan jika aku mengutarakannya. Menglun sibuk berkata, jika itu benar-benar setenar yang Anda katakan, saya pasti mengetahuinya. Saya Menglun tidak bisa mengatakan betapa terkenalnya saya. Tetapi saya juga terkenal di dalam dan luar negeri. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengenalnya. Baiklah. Karena kamu tidak akan mengutarakan aku tidak akan memaksanya. Adik laki-laki Tang. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Meskipun saya tidak tahu keaslian lebih dari 5.000 titik akupuntur yang Anda sebutkan. Tetapi Anda benar-benar membuka mata saya untuk sementara waktu. Ini adalah kartu nama saya. Anda dapat datang kepada saya untuk apapun di masa depan. Saya juga berharap untuk berteman dengan Anda. Dan kami dapat mempelajari pengetahuan akademis satu sama lain. Bagus. Omi menyimpan kartu namanya. Di mana Omi tahu bahwa Menglun ini sangat terkenal. Meskipun dia adalah wakil presiden rumah sakit ini. Rumah sakit ini dimiliki oleh keluarganya. Atau lebih tepatnya putranya. Omi memandang Simran dan berkata, tapi ada sesuatu yang ingin aku minta sekarang. Wakil presiden terkejut. Sesuatu untuk membantu tepat setelah kartu nama diumumkan. Silakan, ayah teman saya Swanerly. Memiliki sesuatu atau penyakit lain. Dan membutuhkan penggantian tulang belakang. Apakah rumah sakit Anda menggantikannya? Omi Dao, Menglun tersenyum. Ini tentu saja. Karena ini temanmu. Maka aku akan memberi temanmu pengabaian penuh atas biaya operasi. Kamu hanya perlu membayar biaya dasar. Simran dengan sibuk bertanya. Presiden Meng, berapa biayanya? Menglun tersenyum. Sekitar 1,5 juta. Dari 1,5 juta itu, 1,5 juta dihabiskan untuk membeli tulang belakang. Dan 300.000 lainnya adalah pembayaran untuk para dokter itu. Lagi pula, mengganti tulang belakang akan membutuhkan 20 dokter untuk menghabiskan lebih dari 70 jam siang dan malam untuk menyelesaikan operasi sebesar itu. Lebih dari 10.000 dolar per dokter adalah suatu keharusan. Yang saya yakin Anda mengerti. Biaya lainnya. Kami tidak akan menagih Anda sepeser pun. Terima kasih. Meng Yard, Simran sangat senang. Seharusnya setidaknya 2 juta. Tetapi ini menghemat lebih dari 0,5 juta. Omi juga sangat terkejut. Dibutuhkan 20 dokter. Menghabiskan lebih dari 70 jam siang dan malam untuk menyelesaikan operasi ini. Jadi untuk mengatakan, 300.000 untuk 20 dokter ini memang penting. Jika tidak ada uang, mempengaruhi suasana hati dokter. Mungkin operasi semua akan gagal. Operasi semacam ini, cukup dikagumi Omi. Dan sepertinya sangat berbeda dengan keterampilan medis Omi secara kognitif. Ada kemungkinan Omi juga ingin mempelajari keterampilan medis yang berbeda ini. Omi dengan penuh terima kasih berkata, Din Meng, terima kasih kalau begitu. Kamu adalah teman. Aku pasti akan berteman denganmu. Hahaha. Sama-sama. Sejujurnya, rumah sakit ini dijalankan oleh putraku. Tidak masalah jika aku membiarkan kematianku lebih sedikit, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat itu, dokter muda gemuk itu menggerakkannya. Ini buruk.
Istri Zhang Li sudah mati. Omi berdiri terbuka. Bagaimana dia bisa mati? Simran berkata dengan cemas. Itu tidak mungkin. Lihat saja, kata wakil presiden. Omi sibuk mengerjakan pekerjaan luar dari kantor. Jika istri Zhang Li benar-benar mati, maka semua orang pasti akan mengatakan bahwa Omi telah membunuh seseorang hari ini. Karena semua orang telah memakai jarum ke bibi Zhang. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Bahkan wakil dekan tidak memahami teknik akupunkturnya dan akan berpikir bahwa jarum peraknya yang mengerikan dan menakutkan telah menyebabkan kematian bibi Zhang. Ketika Omi mengangkut ke bangsal, bibi Zhang sudah dikirim ke ruang resusitasi. Omi bertanya kepada perawat dan kontraktor ke ruang penyelamatan. Ketika Omi datang ke ruang penyelamatan lagi, Simran dan wakil presiden sudah tiba lebih dulu. Mereka datang langsung ke ruang penyelamatan. Sementara Omi pergi dengan tergesa-gesa tetapi mencapai bangsal terlebih dahulu. Saat itu, beberapa dokter keluar dari ruang penyelamatan sambil melepaskan topeng mereka. Zhang dengan penuh semangat menerkam mereka dan bertanya, "Bagaimana? Bagaimana istriku?" Seorang dokter berkata, "Pasien sedang bernapas. Selamatkan napas Anda." "Tidak," Zhang mendesis. Kepala Omi berdengung. Wajah Simran juga putih. "Tuhan, ini baru sebentar. Kenapa orang baik sudah mati?" Wakil Presiden Menglun lebih tenang dan berjalan ke ruang penyelamatan untuk melihat almarhum. Omi juga sibuk masuk untuk memeriksa kondisi bibi Zhang. Wakil dekan berkata, "Pasien telah kehilangan detak jantungnya dan tanda-tanda vitalnya hilang. Dia sudah mati." "Kenapa begitu?" "Ya ampun, depresi." Wakil Presiden bertanya dengan suara rendah. "Bukannya saya tidak percaya pada keterampilan medis Anda. Hanya saja Anda hanya menempelkan jarum di jantung dan paru-parunya. Mungkinkah?" "Tidak mungkin." Omi meraung. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin pernah melakukan akupuntur seperti ini, Omi sangat jelas bahwa di dunianya ada banyak teknik akupuntur seperti itu, dan simpatisan dan istrinya telah memperlakukan banyak orang. Bahkan jika Omi sendiri telah ditusuk dengan jarum yang lebih rumit dan berbahaya dari ini, Omi tidak akan pernah percaya bahwa itu teknik akupuntur sederhana seperti miliknya akan menjadi. Sampai matinya seseorang, Zhang dengan penuh semangat juga melakukan pekerjaan di ruang penyelamatan. Melompat ke arah almarhum dan menangis dan berteriak. Putrinya yang baru saja meninggal dan istrinya telah pergi. Dan dia seharusnya memeriksa keluar dari rumah sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Simran juga masuk dan berteriak. "Paman Zhang, kamu harus berkabung." Zhang dengan penuh semangat menatap Omi dan berkata, "Kamu membantuku. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan sembuh dalam setengah bulan lagi. Mengapa kamu bekerja ekstra dan memberi istriku akupuntur?" Wow. Saat ini Omi sangat berkonflik. Dia membantu Zhang Dali keluar dari niat baik. Tetapi pada akhirnya bibi Zhang sudah mati. Dan semua orang berpikir bahwa akupunkturnya telah membunuh orang itu. Omi menggigit dan berkata telah membuat keputusan. Sekarang suhu mayat belum turun dan darah tidak menggumpal. Jika Omi akan membuat keputusan ini, dia harus melakukannya dengan cepat. Atau sudah terlambat. Pada akhirnya, Omi memutuskan untuk bertarung. Dia akan mencoba teknik membangkitkan orang mati. Tetapi itu sulit. Omi tidak berhasil sekalipun ketika dia berada di dunia itu. Omi berteriak. Semua orang keluar. Wakil Presiden berkata, "Adik Tang, apa yang kamu lakukan? Hal-hal telah sampai pada hal ini. Jadi mengapa Anda harus melakukannya? Jangan khawatir. Saya akan membiarkan rumah sakit menangani masalah ini dan memperlakukannya sebagai kecelakaan medis. Dan saya yakin Anda tidak bersungguh-sungguh." Pada saat ini, Wakil Presiden masih bisa mengatakan itu. Omi cukup tersentuh. Nada suara Omi sedikit tenang dan berkata, "Wakil Presiden, izinkan semua orang keluar. Anda bisa tinggal. Saya ingin mencoba melihat apakah saya bisa menyelamatkannya." "Ah, tapi dia sudah mati." Wakil Presiden tidak percaya. Simran juga tertegun. Dan mata Zhang yang menangis dengan penuh semangat sibuk menembak ke Omi. Omi berkata, "Hanya detak jantung yang berhenti. Itu tidak berarti bahwa jantung itu benar-benar mati. Dokter pasti sudah mencoba yang terbaik untuk menyadarkan almarhum. Dan tidak dapat memulihkan detak jantungnya," kata Wakil Presiden. "Sekarang tubuh almarhum belum membaik. Mungkin masih terlambat. Jadi berhenti mengomel dan membiarkan mereka semua keluar." Wakil dekan segera membiarkan Simran dan Zhang Dali dan yang lainnya keluar. Adapun dia, tentu saja dia tidak akan keluar.
Dia penasaran untuk melihat bagaimana Omi bisa menghidupkan kembali orang mati. Omi dengan cepat mengeluarkan jarum peraknya dan memasukkannya ke berbagai organ tubuh almarhum secepat yang dia bisa. Ini untuk sementara menstabilkan berbagai organ tubuh almarhum dan tidak terus kehilangan vitalitas. Akhirnya, 3 jarum perak panjang Omi menembus hati almarhum. Namun, ini tidak semua. Ada juga yang paling penting dan paling sulit. Karena almarhum sudah mati, otak pasti kehilangan vitalitasnya juga. Omi mengeluarkan 5 jarum perak kecil dan menusuknya melalui tengkorak almarhum. Menurut wakil presiden, Omi benar-benar main-main. Seperti menikam seorang pria kertas. Tapi Omi sendiri yang jelas. Setiap jarum dia tepat. Dan dia sudah menusuk jarum mati berkali-kali. Semuanya ringan dan mudah. Omi menusuk otak almarhum. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kekuatan internalnya. Sehingga aktivitas kontraksi jantung. Tetapi juga membiarkan otak pada saat yang sama untuk menghasilkan vitalitas. Otak tentu tidak sepenuhnya mati. Keduanya harus bekerja sama dengan mulus. Dapat mencapai efek kebangkitan orang mati. Bahkan, itu setara dengan pernafasan buatan. Defibrilator ini membiarkan orang yang jantungnya berhenti berdetak melanjutkan kegiatan serupa. Hanya saja teknik resusitasi Omi 100 kali lebih maju daripada teknik pertolongan pertama tingkat rendah seperti pernapasan buatan. Koordinasi antara otak dan jantung adalah hal yang paling penting dalam teknik kebangkitan, dan menghabiskan banyak energi internal dan mental. Tidak apa-apa jika berhasil beberapa kali. Jika tidak pernah berhasil, keinginan semangat di belakangnya akan membuat pingsan. Omi belum pernah berhasil sebelumnya. Tetapi pamannya berhasil setiap saat dengan mudah. Itu sudah merupakan teknik pertolongan pertama yang sangat sederhana untuk pamannya. Bang, tubuh almarhum terpental dengan keras di meja operasi. Dan matanya terbuka sejenak. Bereaksi seolah-olah dia telah disetrum oleh defibrilator. Namun, saat berikutnya mereka menutupnya lagi. Menunjukkan bahwa Don Omi belum berhasil. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita raja dari segala raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.